Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Maka di sesi yang ke-12 ini kita masih membahas di ayat yang pertama selesai dari alif lam ra. Kesimpulannya ayat ini dari ahruf al-muqatta'ah yang rajih dari ucapan ulama dan dinisbatkan kepada Khulafaur Rasyidin dan Ibnu Mas'ud adalah dari segi tafsir ahruf yang mahtumah ataupun yang maktumah, yang mana dia itu tidak bisa ditafsirkan, la yufassar, kita tafwidkan kepada Allah dari segi maknanya. Kemudian kita masuk kepada tafsir alif lam ra. Kitabun anzalnahu. Maka kitabun di sini apa i'rabnya, kenapa marfu? Khobar dari mubtada'nya mana? Mubtada'nya mahdhuf takdiruhu huwa au hada kitabun. Maka hada kitabun di sini yang diinginkan kitab adalah Al-Qur'an. Karena disebutkan oleh Allah anzalnahu, kami yang menurunkannya. Maka yang diturunkan oleh Allah itu apa? Al-Qur'an. Dan Allah berjanji untuk menjaganya setelah menurunkannya, seperti di awal atau di labas awal surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa kami yang menurunkan adzikra, ditafsirkan Al-Qur'an dan agama secara menyeluruh, di antaranya Al-Qur'an. Maka di sini maknanya alif lam ra, kitabun anzalnahu, kitab yang kami telah menurunkannya ilaika, kepada kamu wahai Muhammad, berarti apa? Al-Qur'an. Seperti tadi, inna nahnu nazzalna adzikra. Ditafsirkan di dalam surat Al-Hijr bahwa yang diturunkan adalah Al-Qur'an, dan Allah bahkan menjaganya sampai hari kiamat, tidak seperti Injil, tidak seperti Taurat rusak oleh para pengikutnya, namun Al-Qur'an tidak rusak karena dihafal fi sudurin nas. Dari zaman dulu sampai sekarang penghafal Al-Qur'an ada, sehingga di saat ditahrif, ditambah, dikurang, itu semuanya akan diketahui. Maka ini tafsir yang kedua di ucapan alif lam ra, selesai. Kitabun anzalnahu ilaika, maka kami telah menurunkan Al-Qur'an itu ilaika. Dhamir kaf kembali kepada Nabi Muhammad. Itu tafsir berikutnya. Kemudian kita masuk kepada tafsir ayat berikutnya, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Maka apa makna kegelapan? Apa makna cahaya? Mengeluarkan manusia dari kegelapan yang tadinya tidak ada listrik PLN, diberikan listrik PLN, begitu. Atau yang tadinya dalam kegelapan tidak mempunyai lilin, dibagikan lilin, nih, mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada lilin cahaya. Begitu. Lalu apa? Maka telah datang tafsir as-salaf. Maka dari tafsir ucapan Allah, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, ay minadh dhalalah ilal huda. Makna kegelapan adalah kesesatan, jahiliyah, di mana mereka menyembah patung berhala, yang mana masyhur di zaman dulu orang-orang yang fakir membuat ajin, seperti istri-istri kita orang Arab, tepung ditambah air jadi ajin, jadi seperti tanah lempung, dibentuk patung seperti dewa atau rob, dikatakan Lat, Uzza, Manah dan Hubal, ataupun anaknya Lat, terserah apa, bentuk patung. Maka karena mereka miskin, setelah bentuk patung di oven matang dan sebagainya, tercium, aduh ada vanilanya, sedap,
lapar, nggak ada makanan lain. Ya maaf saja ya Dewa, maaf saja ya Lat, maaf saja ya Uzza atau anaknya Uzza atau sebagainya, yang jelas patung sembahannya, gue lagi lapar nih, dipotong ya kepalanya, dimakan. Seperti itu, Rob bagi mereka. Itu terjadi di zaman dahulu, zaman kegelapan. Maka ini makna dari litukhrijan nas minadz-dzulumati ilan nur, dari kebodohan, kegelapan, jahiliyah kepada petunjuk. Tafsir ini dari mana? Dari as-salaf. Di antaranya dari Qatadah Ibnu Di'amah yang sanadnya ma'ruf. Haddatsana Bishr, haddatsana Yazid, an Sa'id, an Qatadah. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabari. Mahalu hadas sanad hasan. Pertama, Bishr siapa? Ibnu Mu'ad, dan dia adalah Al-Aqdi. Disebutkan oleh Abu Hatim Salihul Hadis, dan kalimat Salihul Hadis untuk rawi yang saduq hasanul hadis. Lalu siapa Yazid? Yazid huwa Ibnu Zurai' imam. An Sa'id an Qatadah. Siapa Sa'id? Bukan Sa'id Al-Bandunji. Sa'id Ibnu Abi Arubah, imam min asbatin nas, dari Qatadah bahkan. Orang yang paling kuat periwayatan dari Qatadah. Berarti sanadnya semua rijalnya thiqat kecuali Bishr ibnu Mu'ad. Kata Abu Hatim Soleh, maka sanad ini hasan. Maka ini tafsir dari salaf. Makna litukhrijan nasa minal dzulumat ay minad dhalalat minal jahiliyah ilan nur ay ilal hidayah. Maka berkata Qatadah minal dzulumati ay minad dhalalah ilan nur ay ilal huda. Dan ayat ini selain ditafsirkan oleh salaf, juga Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Iya apa tidak? Maka inilah dari pelajaran usul tafsir. Bagaimana kita mentafsirkan Al-Quran yang benar? Pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran di dalam ayat yang lain, jika ada. Kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan ahadits yang sahihah saja. Ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan ijma' as-salaf. Dari para sahabat terutama. Maka ini dari pentafsiran Al-Quran yang benar. Maka tadi kita bahas di pelajaran yang lalu, kita bahas Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya mentafsirkan khataman nabiyyin dari mana kalau begitu? Apakah di ayat Al-Quran yang lain ada? Makna khatam adalah perhiasan, cincin? Tidak. Apakah dari sunnah ada? Ada di dalam sahih apa? Disebutkan makna khotam adalah cincin. Kita katakan iya ada, tapi di kamus Lughatil Arabiyah maknanya orang Arab pun mengatakan khotim itu adalah cincin. Dan di dalam hadis disebutkan iltamis walau khotiman min hadid. Di saat seorang ingin menikah tidak punya apa-apa, kembali ke rumahmu, lihat sesuatu aku nikahkan sekarang, meskipun khotiman ini, khotiman perhiasan min hadid. Apakah ini bisa dipakai? Kitab nikah dijadikan pendalilan wa khataman nabiyyin? Tidak. Maka tidak ada di hadis yang sahih dan tidak ada ijma, bahkan ijma kebalikannya. Abu Bakar memfatwakan ijma untuk menyerang mereka dan membunuh mereka, Musailamah al-Kadzdzab. Maka di sini Al-Quran ditafsirkan dengan Quran. Mana? Dari Al-Quran yang lain banyak. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Sama. Maka di sini di dalam ayat ini nadhir. Nadhir maknanya ayat lain yang menjelaskan seperti ayat di dalam surat Ibrahim. Maka seperti surat Al-Baqarah juga. Dan seperti di dalam surat Al-Hadid. Walladzi yunazzilu ala abdihi. Begitu apa tidak? Ya apa tidak bacaannya? Yunzilu ala abdihi.
ayatin bayyinat. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Di surat Hadid pun dijelaskan bahwa Allah menurunkan kepada hambanya ayat bayyinat. Maka Al-Quran dinamakan ayatin bayyinat. Untuk apa? Sama, lam taklil. Kalau di dalam ayat ini litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, di surat Al-Hadid liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Maka di sini kita katakan tafsir dari adz-dzulumat ilan nur, Al-Quran dengan Quran di Al-Baqarah, di Al-Hadid. Namun ini hanya sekedar nadir karena lafadznya sama. Namun kita ingin apa makna adz-dzulumat dan apa makna an-nur? Disebutkan oleh Qatadah, adz-dzulumat adalah kebodohan al-jahiliyah dan an-nur adalah hidayah. Kemudian setelah itu kita masuk kepada tafsir, dan tidak didapati tafsir kecuali di akhir Al-Azizil Hamid. Maka Al-Aziz di sini dia min asma'illahi ta'ala. Maka kita boleh bersumpah dengan Al-Aziz wal Aziz dan berdoa dengan meminta kepada Al-Aziz. Maka Al-Aziz dari asma'illahi ta'ala. Mana dalilnya? Ayat ini. Ila siratil azizil hamid. Dan juga Al-Aziz di dalam Al-Baqarah Allah berfirman, innaka antal azizul hakim. Maka Al-Aziz dari nama Allah. Dan kaidah di dalam ilmi tauhid terutama asma wa sifat, setiap nama Allah yang baik diambil dari sifat yang mulia. Maka dari nama Allah kita menetapkan sifat untuk Allah, atau kebalikannya. Dari sifat Allah kita menetapkan nama untuknya. Lalu yang berhubungan dengan Aziz sifat apa? Telah kita lewati di Sahih Al-Bukhari apa? Al-Izz wal Izzah. Maka Al-Izzu wal Izzatu keduanya adalah sifat sabitah dzatiyah untuk Allah Jalla wa Ala. Maka Al-Izzah apa maknanya kalau begitu? Ai al-ghalabah ataupun al-man'ah. Maka dia itu yang menguasai, yang paling perkasa, yang paling mulia. Itu makna al-izzah. Maka oleh sebab itu seperti pendalilannya di Al-Qur'an, wa azani fil khitab ayat golabani wa qaharani. Ini dari segi lugah makna al-izzah adalah apa yang kalian lakukan? Kita baca Al-Quran tertawa. Ada apa? Awas, sekali lagi suruh berdiri sampai maghrib. Mau? Maka wa'azzani fil khitab maknanya golabani atau qaharani fil khitab. Ini menjadi pendalilan bahwa al-izzah maknanya al-ghalabah, yang menguasai. Maka Allah itu Al-Aziz, yang maha perkasa, yang menguasai segalanya, tidak ada tandingannya, nothing compares. Ini dari segi makna Al-Izzah. Dan begitupun pendalilan dari Al-Izzah sebagai sifat Allah. Kalau tadi Al-Aziz nama Allah sudah kita sebutkan, di dalam ayat ini juga ila siratil azizi. Dan juga tadi kami sebutkan di dalam Al-Baqarah, innaka antal azizul hakim. Maka di sini mana dalil bahwa izzah itu sifat Allah Jalla wa Ala? Maka di sini seperti Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Maka tu'izzu man tasha, Allah
memenangkan, Allah mengagungkan, memperkasakan mantasya bagi siapa yang Allah inginkan, dan Allah menurunkan dan menghinakan bagi mereka yang Allah inginkan. Wa tu'izzu mantasya, berarti Allah mempunyai sifat apa? Izzah. Dan juga di dalam ayat Al-Quran, fa'inal izzata lillahi jami'an, bahwa sungguhnya izzah, keperkasaan, keagungan, kemuliaan hanya untuk Allah. Adapun di dalam hadis, telah terdahulu di hadis Sahih Al-Bukhari an Ibni Abbas, bahwa Nabi Muhammad SAW kana yaqul a'udzu bi'izzatika. Siapa yang meneruskan? Kan sudah dihafal. Alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamutu wal jin wal insu la yamutun, kata mereka yang para tasbih. Maka yang benar wal jin wal insu yamutun. Maka di sini jelas Allah mempunyai sifat izzah di hadis ini. Main-main lagi. A'udzu bi'izzatik, aku meminta perlindungan bi'izzatik, dengan sifat izzatmu ya Allah. Hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Dan hadis muttafaqun alaih juga dari Anas. Sama seperti ini. Ingat di hadis apa Hudzaifah? An Anas bi'izzatika wa karamik, hadis apa? Aywa man sahabiyuh wa man akhrajah. Qad marama ana fi sahih al-Bukhari wala tadkur lafdahu. Taib an Qatadah madarul hadis an Anas Hasan la tazalu Hasan hal min mazid summa wada'a hatta yada'a rabbul izzah qadamahu finnar fayanzawi ba'duha ila ba'd wa taqul fi riwayat qaddun fi riwayat bi qattun ba'da hadza bi izzatika. Bersumpah api neraka dengan sifat Allah bi izzatika wa karamik. Maka di sini dalil muttafaqun alaih dari Anas bahwa api neraka bersumpah yang terus kelaparan, tidak pernah kenyang, hal mim mazid seperti di surat Qaf, yauma naqulu li jahannam halim talati hal mim mazid. Dikatakan kepada api neraka, apakah kamu sudah kenyang? Dilempar terus orang-orang ke api neraka. Dikatakan hal mim mazid, mana tambahan lagi, dan sebagainya. Akhirnya Allah menurunkan kakinya, dan ini menjadi pendalilan sifat kaki untuk Allah, dan dikatakan qaddun di riwayat qattun bi izzatika, bersumpah api neraka dengan izzat, sifat keperkasaan. Dan karam, apa sifat karam? Dari karim, penyayang, bahwa Allah juga menyayangi dia, memberikan kakinya sehingga kenyang. Maka ini pendalilan dari sifat izzah dari Al-Aziz. Maka Al-Aziz nama Allah dan sifat Allah. Kita tutup pelajaran kita, alhamdulillah, dengan Al-Hamid. Maka Al-Hamid juga ismun min asma'ih, dari nama-nama Allah. Dan pendalilan dari Al-Hamid, dari nama Allah seperti di sini. Ila siratil azizil hamid. Maka Al-Hamid telah kita lewati, i'rabnya apa? Badal dari Al-Aziz, karena dia sama-sama nama Allah, ataupun sifat, ada yang mengatakan dari ahli lughah sifatnya Allah itu Hamid. Karena memang dari sifat Allah Jalla wa'ala semuanya bisa. Al-Hamid berarti sifat dia Allah adalah Al-Hamid, dan nanti apa maknanya? Yang terpuji. Dan bisa badal pengganti dari Al-Aziz, yakni Allah Al-Aziz dan dia Al-Hamid. Sama i'rabnya, badal ataupun sifat. Kemudian kembali kepada Al-Hamid. Dia adalah nama dari nama Allah. Mana dalil bahwa dia nama Allah tadi? Ila siratil azizil hamid. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Di sini pun Al-Hamid dari nama Allah. Di surat apa?
Qadir, ahsantum. Maka disifatkan Allah juga bahwa dia mempunyai sifat Al-Hamid. Maka Al-Hamid kalau begitu sifat apa? Dzatiyah, yang terus menempel kepada Allah. Mana pendalilan kalau tadi dari nama Allah Al-Hamid ila siratil azizil hamid dan juga huwal ghaniyul hamid. Maka dari sifat di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Maka ketahuilah, ingatlah bahwa sungguhnya Allah itu maha kaya dan mempunyai sifat terpuji. Dan begitu pun di dalam hadis yang pernah kita lewati juga, di mana Hudzaifah? Hadis yang lafadznya disebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Di mana hadis itu didapati? Di Umdatul Ahkam, bab apa? Tentang tasyahhud. Hasan. Maka alhamdulillah hadis-hadis telah kita lewati dan alhamdulillah telah dihafal. Maka sifat Hamid di dalam hadis ini poinnya adalah Hamidun Majid di hadis tasyahhud. Siapa sahabatnya ingat? Masa Ka'ab bin Ujrah. Di hadis Umdah. Maka dari sinilah sifat Alhamd untuk Allah dan nama Hamid. Tinggal kita tutup dengan lalu apa makna Al-Hamid? Apa makna Al-Hamid? Yaitu sifat untuk Allah dan nama untuk Allah. Maka apa makna Al-Hamid dari sifat Allah Jalla wa Ala bimakna Al-Mahmud ala kulli hal. Dia itu terpuji dalam berbagai bentuk dan sifatnya. Maka Allah tidak ada keaiban padanya. Berbeda dengan manusia. Manusia tidak sempurna. Tapi Al-Hamid, Allah maha terpuji. Dan dari segi sarafnya, ala wazan fa'il, Hamid, bimakna maf'ul. Maknanya yang dipuji. Ini ucapan Ibnul Mandur di Lisanil Arab. Dan berkata juga Ibnul Athir di Jami'ul Usul, Al-Hamid ay al-Mahmud ala wazan maf'ul. Al-Fa'il ala wazan maf'ul, Mahmud bimana yang terpuji. Ala distaqal hamd bi fi'lihi. Dan dia adalah yang berhak untuk dipuji dalam segala perbuatannya dan sebagainya. Maka dengan ini kita selesai dari tafsir ayat Al-Quran ayat pertama. Sudah berapa sesi kita sekarang? 12 sesi. Satu ayat, 12 sesi. Bagaimana nanti sampai akhir surat Ibrahim? Berapa sesi? Nah, itulah our challenge. Itulah tantangan kita. Maka kita cukupkan kajian kita wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Di pelajaran yang akan datang mulai tasmi ayat yang berikutnya. Allahilladzi dan seterusnya.